A few moments later. Yuk simak video saya ini. Sebelum masuk pada beberapa poin pembahasan materi media pembelajaran dan TIK, kita harus perlu mengetahui apa sih itu pengertian dari media pembelajaran dan TIK. Jadi, media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan dalam pembelajaran untuk membantu guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dan untuk mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran sehingga tercapainya tujuan pembelajaran. TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah seperangkat teknologi yang memfasilitasi penggunaannya dengan berbagai kemudahan dalam mengakses informasi yang dibutuhkan. Pembahasan hakikat media pembelajaran dan TIK ini ada beberapa prinsip umum penggunaan TIK pada media pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, efektif dan efisien. Kedua, optimal. Ketiga, menarik. Dan yang keempat, merangsang daya kreativitas berpikir pelajar. Selanjutnya, ada beberapa macam-macam media pembelajaran berbasis TIK, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu media auditif, adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja, seperti radio dan kaset recorder. Yang kedua, yaitu media visual, adalah media yang digunakan untuk membantu indera penglihatan pada saat menerima mata pembelajaran. Misalnya, gambar, diagram, chart, peta, slide film, dan film bisu. Yang ketiga, yaitu audio visual, adalah media yang hanya menggunakan unsur suara dan unsur gambar. Media ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu audiovisual diam dan audiovisual gerak. Audiovisual diam merupakan media yang hanya menampilkan suara dan gambar diam, seperti film, bingkai, suara, film rangkai, dan cetak surat. Sedangkan audiovisual gerak adalah media yang menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak, seperti film suara dan video kaset. Masuk pada poin pembahasan yang kedua, yaitu mengenai fungsi dan media pembelajaran. Berdasarkan di dalam buku Nick Hawn, Audiovisual Aids to Introduction, mengemukakan ada 4 fungsi media pembelajaran. Yang pertama, yaitu mengubah titik berat pendidikan formal. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Yang ketiga, memberikan kejelasan. Yang keempat, memberikan stimulus belajar. Baik, di sini juga ada 8 manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penyampaian materi dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Yang ketiga, proses belajar menjadi lebih interaktif. Yang keempat, jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Yang kelima, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan. Yang keenam, terjadi di mana saja dan kapan saja. Yang ketujuh, menumbuhkan sikap positif. Dan yang kedelapan, peran pengajar dapat berubah ke arah yang lebih positif dan produktif. Selanjutnya kita masuk pada poin pembahasan ketiga mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran, ada beberapa kriteria yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketepatannya dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran. Yang ketiga, kemudahan memperoleh media. Yang keempat, keterampilan guru dalam menggunakannya. Yang kelima, kesediaan waktu untuk menggunakannya. Selain itu juga ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan oleh guru dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Media yang dipilih dan digunakan oleh guru harus sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Yang kedua,
kedua, efektivitas. Guru harus memilih media pembelajaran yang paling efektif dari berbagai media yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, kemampuan guru dan siswa. Guru harus memilih media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada guru dan siswa dengan proses belajar yang menarik perhatian. Yang keempat, fleksibilitas. Dalam memilih media, guru harus memilih media yang fleksibilitas sehingga dapat digunakan dalam berbagai situasi. Yang kelima, kesediaan media. Tidak semua sekolah itu menyediakan berbagai media yang dibutuhkan oleh guru. Untuk itu, kegiatan belajar mengajar karena sesuai dengan situasi dan kondisi pada masing-masing sekolah. Guru haruslah kreatif sehingga dapat menyediakan media pembelajaran yang kreatif juga. Yang keenam, manfaat. Dalam memilih media pembelajaran, guru harus mempertimbangkan manfaat yang didapat dari pengadaan media tersebut bagi siswa. Yang ketujuh, kualitas. Dalam pengadaan media, guru harus mempertimbangkan kualitas dari media tersebut. Baik, kita masuk pada materi keempat mengenai pengelompokan media pembelajaran dan karakteristiknya. Jadi di sini ada 5 kategori media pembelajaran menurut Setiosari tahun 2005, yakni yang pertama, pengelompokan berdasarkan ciri fisik. Berdasarkan ciri dan bentuk fisiknya, media pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada media pembelajaran 2 dimensi, contohnya grafik, foto, gambar, bagan, papan tulis. Yang kedua, media pembelajaran 3 dimensi, contohnya bola, kotak, meja, kursi. Yang ketiga, media pandang diam, contohnya seperti foto, tulisan, gambar. Yang keempat, media pandang gerak, contohnya seperti televisi, film, atau video recorder. Lanjut yang kedua tentang pengelompokan berdasarkan unsur pokoknya. Berdasarkan unsur pokoknya atau indera yang dirangsang, media pembelajaran diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu ada media visual, audiovisual, dan media audiovisual. Yang ketiga, pengelompokan berdasarkan pengalaman belajar. Berdasarkan pengalaman belajar, media pembelajaran dikelompokkan sesuai dengan bidang pengalaman yang diperoleh pelajar, yaitu pengalaman melalui informasi verbal, pengalaman melalui media nyata, dan pengalaman melalui media tiruan. Yang keempat, pengelompokan berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan cara penggunaannya, media pembelajaran dibedakan menjadi 2, yaitu ada media tradisional atau konvensional, misalnya peta, simbol grafis, dan gambar. Yang kedua, media modern. Media modern ini contohnya seperti komputer, ruang kelas otomatis, sistem proyeksi, berganda, dan sistem interkomunikasi. Yang kelima, berdasarkan hierarki manfaat media. Media pembelajaran dapat digolongkan berdasarkan hierarki pemanfaatannya dalam pembelajaran yang mencakup biaya investasi, kelengkapan, dan keluasan lingkup sasarannya, keterbatasan lingkup sasarannya, dan rendahnya biaya di lain pihak. Baik, kita masuk ke poin pembahasan kelima mengenai lingkungan sebagai media pembelajaran. Lingkungan sebagai media pembelajaran adalah pemahaman terhadap gejala atau tingkah laku tertentu dari objek atau pengamatan ilmiah terhadap sesuatu yang ada di sekitar sebagai bahan pengajaran siswa sebelum dan sesudah menerima materi
beberapa tujuan menggunakan lingkungan sebagai media pembelajaran, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran lingkungan, yang kedua, pembelajaran aktif, yang ketiga, pengembangan keterampilan, yang keempat, penyadaran dampak lingkungan, yang kelima, pemahaman tentang keanekaragaman, dan yang keenam, mendorong inovasi. Dan ada beberapa jenis lingkungan sebagai media pembelajaran, yaitu sebagai berikut. 1. Lingkungan sosial adalah lingkungan suatu bentuk yang berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan masyarakat, seperti organisasi, sosial, adat atau kebiasaan, mata pencaharian, kebudayaan, pendidikan, struktur pemerintahan, dan sistem nilai. Yang kedua, lingkungan alam adalah suatu bentuk lingkungan yang berkaitan dengan segala sesuatu yang sifatnya alamiah. Contohnya seperti keadaan geografis, iklim, suhu, udara, musim, curah hujan, flora, fauna, sumber daya alam, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, lingkungan buatan. Lingkungan buatan ini adalah lingkungan yang ada dan sengaja diciptakan dan dibangun manusia untuk tujuan-tujuan tertentu yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya seperti irigasi, pertamanan, kebun binatang, perkebunan, penghijauan, dan pembangkit tenaga listrik. Baik, kita masuk pada pembahasan terakhir mengenai evaluasi media pembelajaran. Jadi, evaluasi secara umum dapat diartikan sebagai proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian. Nah, di sini ada dua macam jenis atau cara yang dapat digunakan dalam mengevaluasi media pembelajaran. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang memperbaiki atau menyempurnakan produk atau program yang sedang dalam taraf pengembangan. Evaluasi formatif juga memiliki pengertian bahwa evaluasi yang dapat dilakukan pada akhir pembahasan suatu pokok bahasan. Contohnya seperti guru memberikan tugas harian kepada peserta didiknya untuk mengetahui sejauh mana sih siswa memahami materi pada suatu topik pembahasan. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi ini bertujuan untuk membuktikan bahwa produk dan sistem yang dikembangkan memang baik. Oleh karena itu, evaluasi sumatif berfungsi untuk mengevaluasi prestasi belajar peserta didik setelah memanfaatkan media pembelajaran pada akhir pembelajaran atau pada satu semester. Contohnya adalah ujian mid semester atau ujian akhir semester. Demikianlah presentasi materi saya mengenai media pembelajaran dan teknologi informasi dan komunikasi. Saya Fitra Inawarti.